Hari ini gue akan cerita tentang knowledge, skill versus taste. Ini gue tergerak sama ini sih sebenarnya kondisi dari tim gue sendiri gitu kan. Jadi tim yang gue punya kali ini, sekarang ini sebenarnya udah tim-tim pilihan. Jadi selama gue bikin usaha itu udah banyak sekali tim yang datang pergi, jadi member, jadi employee, jadi tim, terus habis itu mereka harus resign, pindah kemana-mana. Nah, tim yang kali ini adalah tim pilihan, jadi tim khusus. Jadi kalau di tentara ada sebutannya pasukan khusus. Inilah tim yang gue miliki sekarang. However, dengan kondisi komposisi tim yang seperti sekarang, sebenarnya masih ada aja banyak hal, banyak part itu yang harus gue secara pribadi sebagai leader di organisasi ini tuh harus improve, harus tetap nge-coach, nge-guide dan segala macam. Gue coba mapping nih sebenarnya. Jadi dari bahasa yang paling sederhana adalah ternyata dari beberapa source yang gue dapetin itu ada banyak yang bisa gue put sebagai catatan gue, sebagai notes gitu kan. Jadi ada knowledge yang pertama, ya ilmu pengetahuan. Terus ada skill atau keterampilan, ada taste atau selera. Nah, PR-nya di mana? Sebagai contoh, gue punya salah seorang yang skillful banget lah. Knowledge sama skillnya itu jago banget di dalam hal megang kamera gitu contohnya. Lu tahu siapa? Silakan di browsing. Kalau lu dengerin ini juga lu akan tahu. Jadi gue ngomongin lu sengaja gitu kan. Tapi gue bukan gibah karena tujuan gue ngomongin ini supaya lu nanti bisa reflect dan bisa improve yourself gitu kan. Secara knowledge, kalau gue belajar dari salah satu guru gue, Sabrang MDP, anaknya Cak Nun gitu kan. Dia bilang knowledge itu ilmu pengetahuan. Ilmu itu kan sebenarnya tahu aja, ilmu ya ilmu. Nah ilmu itu tentang kita tahu tentang sesuatu. Kalau digunakan itu menjadi ilmu pengetahuan atau knowledge gitu. Tapi kalau nggak digunakan ya udah jadi ilmu saja gitu. Knowledge. Secara knowledge, tim gue ini jago banget lah, tahu lah tentang namanya kamera ya, tentang lensa dia tahu, tentang diafragma dia tahu, tentang frame per second, pokoknya tentang apapun pengetahuan tentang kamera yang selalu dia pakai, dia jagonya. Setelah dia punya knowledge, punya pengetahuan tentang kamera, tentang bagaimana motret segala macam, dia pengalaman, dia skill nih sekarang, keterampilan. Wah dia juga jago banget. Dulu kan mantan fotografer top gitu kan. Pada zamannya gitu kan. Dia tahu cara framing, terus rule of third kamera itu dia tahu. Terus cara nempatin cahaya itu tahu. Segala macam. Skillful banget. Udah istilahnya prak pasti jadinya oke gitu. Menurut gua oke gitu kan. Tapi however when it comes to taste, to selera, kayaknya masih banyak yang harus gua improve gitu. Gua improve artinya masih gua harus nuntun sana sini, gua guide sana sini gitu kan. Nah, itulah PR-nya gue. Tadi knowledge, skill sama taste. Gua akan ambil analogi seorang pelukis. Pelukis A, dia ngelukis ecrek-ecrek kayaknya biasa aja, harganya dijual 100 juta. Yang pelukis B, udah nggak ecrek-ecrek, udah diniatin banget, harganya 1 juta. Yang membedakan apa? Taste-nya. Terus kalau misalnya desainer gitu, terakhir gue nonton film apa gitu di Netflix namanya Bold Type gitu. Cuman yang gue pelajari adalah dari para desainer fashion di situ adalah si A ini bisa bikin keren banget, tapi harganya kok murah. Si B ini bikinnya biasa aja, tapi kok orang langsung kayak wow gitu. Nah, wow inilah yang disebut sebagai impact dari sebuah taste. Taste atau selera terbentuk karena pengalaman yang amat sangat panjang. Pengalaman yang dengan variasi yang amat sangat kaya. Rich banget. Dari A, Z, balik lagi Z ke A lagi. Sehingga membentuk taste. Ketanam di otaknya dia. Secara alam bawah sadarnya tuh udah kayak auto-generated tentang taste gitu. Nah, challenge-nya adalah tim gua tadi ini mungkin gue jadi keberatan, jadi agak challenging untuk menyebut dia sebagai DP atau DOP atau Director of Photography. Mungkin levelnya baru kamera person kali ya, atau kameraman gitu ya. Soalnya apa? Kalau lu mau disebut sebagai director,
Director itu udah bisa ngedirect, udah bisa men-challenge bahwa misalnya di storyboard tuh cuman ada satu tempat kayak gini gambarannya. Seorang director itu udah harus punya variasi shot tuh banyak. Jadi supaya nanti gambarnya biar nggak biasa seperti apa ya? Biar nggak ini seperti itu, challenge yourself gitu loh. Sekarang ngomongin tim gue yang lain nih. Gue kan men-challenge dia supaya jadi seorang kreatif ceritanya. Membuat konsep gitu. Berkali-kali gue challenge gitu kan. Iya nggak bisa juga. Apa yang datang ke gue itu nilainya dari 1 sampai 10 mungkin cuma 5. Bahkan mungkin 3 atau 4 gitu. So, mengecewakan gitu buat gue. Tamparan buat gue sih. Gue harus nge-coach dia itu mungkin lebih tajam gitu. Cuman masalahnya adalah, gue willing to coach, tapi lu willing nggak untuk di-coach gitu kan. Nah itu pertanyaannya. Balik lagi deh, yang namanya taste itu nggak bisa lu pelajari, lu baca buku, itu hanya akan menjadi sebuah knowledge ataupun mentok-mentok skill. Kalau taste, lu bener-bener harus naikin jam terbang lu. Lu harus bener-bener memperbanyak jam main lu. Lu harus memperjauh kemanapun lu akan menimba ilmu. Itu caranya. Oke. Tadi kembali lagi deh ke knowledge, skill, sama taste. Ingat ya, lu bisa mengklaim diri lu jago, tapi lu lihat diri lu sendiri. Lu reflect ke diri lu sendiri. Jangan-jangan lu tuh cuma jago knowledge sama jago skill. Kalau dijual, akan murah. Tapi, kalau lu mengkompletin dengan diri lu tuh dengan taste, dengan selera yang oke, dengan pengalaman yang panjang, sehingga lu bisa diakui sama orang lain, itu harga lu akan amat sangat mahal.